Setelah menaikkan bakat kultivasinya, Hitian bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yuling yang memiliki wajah yang hampir sama dengan adiknya. Yuling yang tertarik dengan Hitian mencoba mengajaknya untuk masuk ke dalam organisasi pahlawan yang bernama Material Hill, yaitu sebuah organisasi pahlawan tingkat atas, di mana semua para pahlawan ingin sekali masuk ke dalam organisasi tersebut. Namun nyatanya berbeda halnya dengan Hitian yang secara terang-terangan menolak ajakan itu. Hitian tahu betul apa resikonya dan kemungkinan terburuk apa jika ia bergabung dengan Material Hill. Setelah negosiasi selesai, Hitian pun berjalan ke tengah kota, di mana ia sudah memutuskan untuk mengubah semuanya karena menurutnya sudah banyak sekali orang-orang yang berbakat yang menyalahgunakan kekuatan bakat tersebut. Lalu Hitian pun kembali ke rumah, di mana ia disambut hangat oleh Yeyu. "Hei kakak, akhirnya kau pulang juga. Tak terasa 20 hari telah berlalu." Tapi tunggu, ini aneh sekali. Kenapa kau terlihat berbeda?" "Hahaha, ya tentu saja, karena sekarang aku adalah seorang pejuang." Apa kau serius? Benarkah itu kakak? Cepat sekali. Yeay, akhirnya di keluarga kita sekarang ada seorang pejuang. "Hei kakak, kemarilah, karena kau sudah sampai tingkat ini dan terlihat rambutmu sangat panjang, izinkan aku memotongnya." Lalu Yeyo pun memotong rambut Hitian. Di saat memotong rambut itu, keduanya mengingat kehidupan kelam mereka, tepatnya setelah kedua orang tua mereka telah meninggal. Dari semenjak itu, Hitian selalu menjaga adiknya apapun masalah yang ia hadapi. Dimulai dari hinaan, pembulian yang sangat parah yang mengakibatkan wajah Hitian babak belur oleh mereka. Semua Hitian lakukan demi melindungi adiknya yang ia cinta. Tak pernah ada kata mengeluh dan penyesalan dalam hidup Hitian. Hitian adalah orang baik. Di saat mengingat masa kecil itu, Hitian tahu betul jika adiknya selalu mengkhawatirkan dirinya. Sampai suatu ketika Hitian mengingat Yeyu pernah berkata, "Andai saja kakakku memiliki bakat nutrikula, kekuatan penyembuh yang sangat luar biasa, yang bisa menyembuhkan luka dengan hanya sekejap mata." Meski kekuatan itu terdengar seperti dongeng saja, namun Hitian mencoba mencarinya di buku kultivasinya. Dan bingo, akhirnya ketemu juga monster buas nutrikula yang berada tepat di Laut Mati. "Hei kakak, apa yang akan kau lakukan?" "Aku sedang mencari kekuatan nutrikula." "Apa? Bukankah kekuatan itu hanya dongeng saja?" "Tidak, kau salah Yeyu. Itu benar adanya," ucap Hitian sambil menutup buku kultivasi tersebut. Setelah proses pemotongan rambut Hitian selesai, Hitian meningkatkan kembali bakat kultivasinya dengan meminum darah monster tingkat menengah. "Wow, kekuatanku terus bertambah. Ini sangatlah gila. Baiklah, selanjutnya kau nutrikula." Lalu keesokan harinya, tepatnya di toko Yuling, Hitian kembali, di mana Shoyu terkejut dengan penampilan Hitian yang sangat jauh berbeda. Shoyu berkata, "Akhirnya kau kembali. Aku tahu kau pasti sedang mencari nona kami." Kau salah. Aku kemari untuk membeli sesuatu." Apa sesuatu? Memangnya apa yang kau perlukan?" "Aku memerlukan peta Laut Mati." "Apakah kau mempunyainya, Shoyu?" "Tunggu sebentar, ini dia petanya." Akhirnya aku menemukan peta ini. Aku yakin dengan ini aku akan mendapatkan kekuatan nutrikula." "Hei Shoyu, berapa harganya?" "Harganya 10.000 saja." "Baiklah, aku ambil ini." Kemudian Hitian pun pergi. Namun Shoyu yang melihat Hitian sangat khawatir padanya, karena Shoyu tahu jika Laut Mati adalah tempat para monster buas berada. Bahkan rumor mengatakan sangat sedikit sekali orang yang bisa kembali.
Jadi semoga saja Yitian baik-baik saja. Setelah Yitian membeli peta itu, ia pun bergerak ke tempat laut mati. Sesampainya di sana, aura lembab berkabut pun muncul. Akhirnya aku sampai juga. Tempat ini sangatlah berbahaya. Aura lembab plus asap tebal membuat siapa saja yang masuk akan sangat kesulitan untuk bisa melihat makhluk apa yang ada di sekitar. Di saat Yitian berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah pusaran air besar pun muncul yang membuat Yitian terkejut. Makhluk apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebaiknya aku mengaktifkan bakat bayangan agar bisa membaca situasi ini. Dan Yitian pun mengaktifkan bakat tersebut. Setelah pusaran air itu menghilang, tiba-tiba di atas langit ada seseorang. Dan orang itu adalah Yuling beserta penjaganya. Terlihat jelas jika Yuling sedang membawa sesuatu. Baru saja Yitian melihat Yuling, tiba-tiba dari bawah sana sebuah mulut besar pun terbuka. Dan mulut besar itu adalah monster tingkat atas yang memburu mereka. Di saat momen yang cukup menegangkan, tiba-tiba sang paman itu pun mengeluarkan sebuah kemampuan yang berhasil menghindari serangan monster tersebut. Yitian yang melihat monster kelas atas sedikit panik karena kemampuan warrior atau seorang pejuang masih belum cukup. Tak hanya sampai di situ, monster lain pun muncul dan mengejar Yuling yang membuat sang paman makin panik dibuatnya. Akan tetapi Yuling berhasil menghindarinya. Dan perlu diingat juga jika Yuling adalah orang yang mempunyai bakat tingkat atas. Di saat momen menegangkan ini, Yuling pun mengeluarkan sebuah kemampuan spesial miliknya yang diberi nama Secret Art, yang membuat aura dan rambut Yuling berubah menjadi warna merah muda. Baru saja kemampuan itu diaktifkan, Yuling pun langsung bergerak dengan sangat cepat, yang berhasil mengobrak-ngabrik puluhan monster tingkat menengah dengan sangat mudah. Yitian yang melihat kemampuan itu begitu kagum karena kemampuan Yuling yang di atas rata-rata. Sekedar info saja, monster tingkat atas ini ternyata memiliki bawahan yang cukup banyak, seperti monster tingkat menengah. Yuling yang masih dalam mode Secret Art terus membantai semua monster tingkat menengah yang ada di hadapannya demi bisa membuka jalan untuk melarikan diri. Yitian yang melihat kekuatan Yuling hanya bisa terus kagum karena menurut Yitian kekuatan Yuling saat ini jauh lebih kuat darinya, bahkan bisa dikatakan 10 kali lipat lebih kuat dari Yitian. Jika Yitian ikut membantunya, maka kemungkinan akan hanya menjadi beban. Sementara di tempat yang sama, sang paman pun tiba-tiba tergigit oleh serangan monster tingkat atas. Sang paman yang tahu jika ia akan mati menyuruh Yuling untuk segera melarikan diri karena kekuatan itu lebih penting apapun yang terjadi. Terlebih lagi, kekuatan Secret Art Yuling sebentar lagi akan menghilang. Yuling yang mendengarkan perkataan paman itu kebingungan karena bagaimanapun ia tak mungkin harus meninggalkannya di sini sendirian. Tetapi Yuling pun menyadari jika situasi saat ini tidaklah mungkin lagi. Sudah banyak nyawa yang meninggal sebelumnya. Jika aku tidak berjuang, maka mereka akan sangat sia-sia. Yitian yang mendengarkan itu berkata di dalam hatinya, harta karun macam apa itu? Sampai-sampai banyak sekali orang yang berkorban. Yuling yang sudah memutuskan mencoba bergerak untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di saat ia sedang berlari, tiba-tiba Secret Art miliknya menghilang, yang membuat Yuling kehilangan kesadaran dan terjatuh di depan Yitian. Yitian yang melihat Yuling di hadapannya hanya menatapnya dan mengambil kotak tersebut. Yuling yang masih sedikit mengingat berkata, "Hei, siapa kau? Jangan mengambil kotak itu. Kurasa kau salah paham. Aku tidak mengambilnya," ucap Yitian sambil mengangkat Yuling. "Hei, kurasa kita akan segera bersembunyi sebelum para monster-monster itu memakan kita." Dan Yitian pun berhasil menjauhi mereka.
Yitian pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sesampainya di tempat yang cukup aman, Yitian menjaga Yuling, memberikannya sebuah jas kehangatan. Yitian yang melihat wajah Yuling kembali grogi, karena bagaimanapun wajah Yuling sangat mirip dengan adiknya Yeyu. Di saat Yitian menjaga dan memandangnya, tiba-tiba Yuling pun terbangun. Aduh, pusing sekali. Di mana aku ini? Hah? Apa? Kau Yitian? Apakah kau yang menyelamatkanku? Cuma kebetulan saja Yuling. Kalau begitu terima kasih Yitian. Ini jasmu. Sama-sama Yuling. Wow, orang ini sangat percaya diri. Dia datang sendiri ke laut mati. Mau bagaimanapun, aku harus membuatnya bergabung dengan material heal. Di saat malam tiba, tiba-tiba Yuling pun mengeluarkan sesuatu kristal yang menyala di tangannya. Yitian yang melihat cahaya itu merasa aneh. Hei, bagaimana bisa kau mengeluarkan benda semacam itu dari tanganmu? Hahaha, sepertinya kau tertarik. Bukan begitu? Tenang saja, aku akan mengajarimu setelah aku memulihkan tubuhku dengan darah monster ini. Jadi tunggu sebentar untuk kultivasi. Lalu Yuling pun berkultivasi di depan Yitian. Setelah sekian lama menunggu, Yuling pun membangunkan Yitian jika kultivasinya telah selesai. Semua kekuatannya sudah kembali normal. Jadi lihatlah ini. Yuling pun mengeluarkan dua benda, di mana satu kantung harta dan satu kantung kotak harta. Di mana kantung harta tersebut bisa menyimpan barang-barang apa saja, seperti benda itu lebih besar sekalipun. Bagaimana Yitian? Wow, menarik. Bagaimana kau menemukan benda seperti itu, Yuling? Hahaha, jika kau mau, aku akan memberikan benda yang seperti ini. Asal dengan satu syarat, kau harus bergabung dengan material heal. Yitian yang mendengarkan alasan itu membuat ia menjadi tak tertarik. Kurasa aku tidak tertarik mulai sekarang. Jadi lebih baik aku tidur. Yuling yang kedua kalinya ditolak oleh Yitian berkata di dalam hatinya jika ia tak akan menyerah untuk mengajak Yitian untuk terus bergabung. Kemudian Yitian pun tertidur. Di saat Yitian terbangun, ia cukup terkejut karena Yuling sudah pergi dan meninggalkan sebuah kotak merah yang berisikan 10 darah monster tingkat atas, 1 juta uang plus buku kultivasi. Sebagai tanda terima kasih atas terselamatkannya nyawa Yuling, Yitian yang mendapatkan hadiah ini tentu saja senang dan langsung meminum semua darah monster tersebut. Rasanya sangat nikmat. Aku harus berterima kasih padanya atas semua pemberian yang luar biasa ini. Kemudian 4 bulan pun telah berlalu, di mana Yitian sudah menaikkan bakat kultivasinya hingga berkali-kali lipat. Kini tubuh Yitian diselimuti aura yang amat luar biasa. Ini dia sekarang. Kekuatanku bukanlah luar biasa, melainkan kelas elite warrior. Kalau begitu, ayo bergerak untuk memburu hewan buas Nutricula.